Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Sabda Sadik hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-17 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, tema Sabda Sadik hari ini yaitu persiapan perang. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup orang percaya selalu berada dalam peperangan rohani. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghadapi tantangan spiritual yang ringan ataupun yang berat sekalipun. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu mempersiapkan diri kita, sebagaimana kita tahu para tentara atau para prajurit yang melakukan latihan-latihan baik fisik, latihan mental, latihan tembak-menembak, ataupun melakukan latihan-latihan khusus sebagai persiapan untuk perang. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai tentaranya Allah, kita juga harus melakukan latihan-latihan rohani sebagai persiapan untuk menghadapi peperangan rohani. Nah, apa persiapan perang yang dapat kita lakukan? Dalam teks kita hari ini, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa para murid tidak dapat mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seorang anak muda yang menderita sakit ayan. Mengapa mereka gagal? Apa yang membuat mereka tidak dapat mengusir roh jahat tersebut? Padahal di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi para murid telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat. Kemudian kalau kita juga membaca di dalam Markus 6 ayat yang ke-13, dikatakan, dan mereka atau para murid mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi dengan kata lain, ini bukan kali pertama mereka mengusir roh-roh jahat. Karena sebelum-sebelumnya mereka juga melakukan hal tersebut. Bahkan mereka melihat secara langsung, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Lalu apa yang menyebabkan mereka gagal? Kali ini apa yang menjadi penyebabnya? Nah, di dalam ayat yang ke-20 Matius 17, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Apa yang dimaksud Yesus dengan mengatakan bahwa mereka kurang percaya? Apakah para murid mulai percaya pada diri mereka sendiri dan bukan kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dengan iman percaya mereka? Percaya pada kekuatan mereka, percaya pada pengalaman-pengalaman mereka. Para murid terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri dan mengalihkan pandangan dari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Yesus menyebut mereka, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 bagian A, itu dikatakan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Oleh sebab itu mereka tidak dapat mengusir roh jahat dalam diri anak yang sakit ayan tersebut. Nah, belajar dari teks firman Tuhan hari ini, persiapan perang yang dapat kita lakukan yang pertama adalah miliki iman yang benar. Iman itu harus di dalam Yesus dan tidak menyimpang pada hal lainnya. Yesus harus selalu menjadi objek iman kita, bukan pada hal-hal lainnya, bukan pada kemampuan atau kekuatan kita, bukan pada pengalaman-pengalaman atau pada hal-hal yang lainnya, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam persiapan perang, iman itu sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena tanpa iman tidak ada yang dapat terjadi, dan Yesus menegaskan akan hal tersebut. Nah, kalau di dalam ayat 20 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil
bagimu. Yesus mengajarkan bahwa iman walau hanya sebesar biji sesawi, tetapi itu sangat hidup, sangat aktif, dan sangat kuat. Dan iman itu walaupun kecil, tapi jika ditempatkan dengan benar, yaitu kepada Tuhan Yesus, akan dapat melakukan hal-hal besar, ya. Karena ditempatkan pada Tuhan yang besar, miliki iman yang sejati untuk dapat mengalahkan roh-roh jahat. Kemudian persiapan perang yang kedua yang dapat kita lakukan adalah disiplin doa dan berpuasa. Ya, iman dan doa dapat mengatasi masalah-masalah, dapat melakukan mujizat-mujizat, juga dapat mengusir setan-setan atau roh jahat. Tetapi di dalam situasi-situasi tertentu, dalam masalah-masalah tertentu, atau jenis masalah tertentu, dibutuhkan tidak hanya iman dan doa, tetapi juga doa dan puasa. Ya, di ayat yang ke-21 tadi dikatakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, dengan berdoa dan berpuasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita sedang mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Berdoa dan berpuasa akan memberikan iman dan kekuatan kepada kita dalam menghadapi peperangan. Berdoa dan berpuasa yang dilakukan secara disiplin mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan rohani. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah kita selalu mempersiapkan diri kita. Jangan pernah lengah, kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari miliki iman yang sejati, yaitu yang didasarkan pada pribadi Tuhan Yesus, bukan pada hal yang lainnya, dan melatih diri kita untuk melakukan disiplin rohani dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.